Swastiastu. Mas Dharma sekalian, sebelum mengenal jauh tentang Trihitakarana dan Tattvamasi, pertama yang akan membahas tentang Dharma Wacana. Dharma Wacana adalah sebuah metode penerangan agama Hindu yang disampaikan setiap kesempatan umat Hindu yang berkaitan tentang ajaran agama maupun keagamaan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masuk ke dalam rohani umat Dharma. Untuk itu, yang akan membahas tentang Trihitakarana dan Tattvamasi dengan tema melalui Dharma Wacana Digital Literasi Sutra, tebarkan Dharma untuk kerukunan. Sebelumnya, saya ucapkan pengajian umat Om Swastiastu, Om Awigenapastu Janama Sidam, Om Anumadrah Kertayantah Wismata. Semoga tiada suatu halangan yang melintang dan segala pikiran yang baik datang dari Sang yang butuh Andrea akan membawakan sebuah materi Dharma Wacana dengan judul Trihitakarana dan Tattvamasi untuk kerukunan. Seperti kita ketahui sekarang ini banyak manusia yang lebih suka mempertontonkan keagungan, kesombongan, iri hati, dengki, dan pamer. Sebaliknya, sedikit sekali kisah keseharian dari hidup kita yang mencerminkan rasa simpati dan rasa senasib sepenanggungan. Walaupun ada, frekuensinya relatif sangat sedikit. Apalagi sekarang ini pikiran manusia semakin berkembang, sehingga dapat membuat teknologi yang sangat canggih. Bisa kita bayangkan pada masa yang akan datang, manusia akan semakin santai akibat dari perkembangan teknologi yang terbelakang. Mengapa demikian? Karena segala aktivitas manusia akan dibantu dengan kecanggihan teknologi. Akibatnya, berdampak pada lahirnya generasi yang acuh, masa bodoh dan cenderung malas. Bahkan kekiniannya dikenal dengan sebutan generasi micin. Betul? Sekarang manusia maunya hidup praktis, ekonomis, dan gratis. Pokoknya yang penting etis. Betul tidak? Contohnya, ketika saat ini kita memesan makanan tidak perlu ke restoran atau ke lesehan. Cukup bermodalkan HP Android, kuota internet, dan aplikasi. Lalu, klik makanan yang disukai. Tanpa menunggu lama, makanan akan datang dengan sendirinya ke tempat kita berada. Kondisi ini tentu sangat berbeda pada 5-10 tahun lalu. Saat itu, ketika ingin membeli makanan, kita harus pergi ke tempat penjual makanan. Dan tentu membutuhkan banyak waktu, tenaga, bahkan perasaan. Mungkin saja pada tahun 5-10 tahun ke depan, kita perlukan akal berbasis teknologi. Tentu saja ini dampak positif dan negatifnya. Tentu saja ada dampak negatif dan dampak positifnya. Salah satunya adalah kekurangan atau kurangnya kepekaan dan menjalin hubungan sosial antara sesama umat manusia. Akibatnya, kerukunan dan keharmonisan antara umat manusia semakin memudar dan bahkan hilang tanpa bekas. Demikianlah sekilas bayangan akan ngerinya perubahan peradaban pada masa mendatang. Kalau tidak, kita berenergi dengan ajaran agama yang selektif. Dalam kitab Kata Upanishad 5 halaman 31 dinyatakan, Nitra niyanam centananam eko bahyunam yo widati kaman tampiyuta ye nupas yanti diras desam santi yawati nastaram. Artinya, di antara kepribadian yang kekal dan yang berkesadaran, ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan dan kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini,
yang bertempat tinggal di alamnya. Yang rohani akan mampu mencapai kedamaian sejati, sedangkan yang lain tidak. Memujanya tidak akan mencapai kedamaian. Dari sloka ini, kita dapat simpulkan bahwa tattva asi berarti kamu atau semua makhluk hidup dan ide Sang Yang Dewasa adalah sama. Kita sama-sama di sini hendak tidak disalahartikan. Ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya sama dengan Tuhan. Namun, kita mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan dalam jumlah yang kecil. Begitu pula dalam kitab Bharat Aryanaka Upanishad disebutkan Aham Brahmana Asmi, yang artinya aku adalah Brahman. Artinya di dalam diri kita ini ada Brahman. Di semua makhluk hidup ada Brahman. Jadi tidak ada pembeda di antara kita karena kita adalah satu. Satu pencipta, satu kepercayaan, dan satu tujuan hidup, yaitu moksa. Hanya saja tebal tipis lubung maya yang membedakan kita. Artinya apa? Ajaran Tattva Asi merupakan dasar utama bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang damai, sehingga patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang rukun dan harmonis di antara kita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita 5 halaman 18. Vidya Winaya Sampanya Brahmawini Gawati Hatini Shuni Caika Sawapaka Ce Pandita Sama Darsyana. Artinya, orang bijak melihat dengan pandangan yang sama, baik seorang Brahman, terpelajar dan rendah hati, seekor sapi, seekor gajah, atau seekor anjing, seorang yang berkelahiran hina. Berdasarkan kutipan sloka tersebut, dapat kita pahami bahwa di dalam diri kita sudah tertanam bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna. Kita manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan perdamaian serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara mempraktikkan akan kedamaian cinta kasih ini melalui ajaran Tattva Asi. Maka ia dapat seteguh karang dan semenyentuh embun pagi yang sejuk menyegarkan. Kesimpulan yang kita dapat dan kita petik dari wacana ini adalah mengimplementasikan ajaran Tattva Asi guna membangun kerukunan dan kepedulian terhadap sesama generasi milenial ini sangatlah penting untuk membiasakan diri kita melakukan perbuatan yang baik, yaitu subha karma, serta membentangi diri kita dari perbuatan buruk asubha karma. Kemudian dilanjutkan dengan Tattva Asi. Tattva Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan agama Hindu. Tattva Asi adalah ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas. Ajaran Tattva Asi mengajarkan kita bahwa ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Ajaran Tattva Asi menuntun kita memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain, karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Tattva Asi berasal dari kata tat yang artinya iya, tuam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi kata Tattva Asi artinya ia adalah kamu.
Semua makhluk hidup yang memiliki keterbatasan sangatlah berat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang dimotivasi oleh keinginan atau karma manusia itu sendiri. Disinilah manusia itu perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan. Dengan mengenal dan memahami ajaran Tatuan Asih, manusia akan dapat merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita hendaknya selalu saling tolong-menolong, merasa senasib dan sepenanggungan. Ajaran Tatuan Asih di samping mengajarkan tentang jiwa kesusilaan, Tatuan Asih ini juga merupakan dasar dari susila hidup. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Dharma. Ajaran susila ini bertujuan untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup yang lainnya, dan diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi-Wasa. Agama Hindu mengajarkan bahwa adanya sifat tenggang rasa dan sikap kebersamaan itu disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah sama. Sikap tenggang rasa bersama saling tolong-menolong, toleransi, serta saling memberi dan menerima tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Hal ini dapat terjadi di dalam hidup dan masyarakat. Masyarakat adalah tempat tumbuh dan berkembangnya manusia menuju kedewasaan. Di masyarakat ini terjadi interaksi, di mana manusia itu memerlukan pertolongan. Masyarakat juga merupakan tempat untuk menunaikan kewajiban hidup bagi manusia dan sekaligus memberi pertolongan. Itu saja Dharma Wacana pada kesempatan kali ini. Apabila yang ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, tiap ucapkan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi.